Horas Bapak Inang Pak Nama Poso. Terima kasih untuk membuka ambilan banyak panorakon di bahasa orang Hanami tadi. Nasoman cerita Bunda Teresa dari buat Hanami. Salah sada cerita ini maksudnya buku biografi ini Ibu Teresa on. Kata kita udah gantung materi Ibu Teresa tadi. Alkisah diceritakan matite buku biografi ini tadi. Ketika Bunda Teresa atau Ibu Teresa menolong seorang ibu yang mempunyai 8 orang anak. Alani dia sudah tidak makan selama beberapa hari dan mereka mengalami kelaparan. Ayo baca cerita ini. Ketika Ibu Teresa datang menemui ibu dengan 8 orang anak yang sudah dalam kondisi kelaparan karena mereka tidak makan selama beberapa hari, Roma Bunda Teresa ibuan masakan boras tene Bali ibu on nalaho mangan ni sidia siganung ari das ibu Teresa oni rumahani baju pakon ibu na mempunyai anak 8 orang tadi jadi ibarat pun maboras ai Bapak Ina. Apa yang dilakukan oleh si ibu? Si ibu kemudian membagi beras tadi menjadi 2 bagian. Dibuat memboras air sekarang air baginya 2 bagian. Kemudian ia pergi begitu saja membawa 1 bagian beras tersebut. Dan tidak beberapa lama kemudian kembali lagi ia rumah bisa ia rumah coba Bunda Teresa jadi istri Bunda Teresa rumah anjalo amai ina. Jadi ini ibu rumah bagi Bunda Teresa. Au laho umani tetanggaku halanya si dia pe kelaparan komat lape mangan si dia selama beberapa hari. Jadi muat mangsa bagian air pada si dia asyadu sepangalan si dia. Luar biasa ini sangat inspiratif cerita on bagaimana seorang ibu yang dalam kondisi kelaparan punya 8 orang anak dalam kondisi kesusahan. Bahkan kalau secara logika kita ketika tadi mendapat bantuan 1 karung beras seharusnya secara kali-kali manusia soal kita aduk hijau pasti kita berpikir lebih baik aku simpan mungkin bisa untuk memenuhi kebutuhan kami minimal 1 minggu lagi sebelum kami mendapatkan bantuan berikutnya jika ada ataupun untuk kehidupan kami sebelum kami melakukan usaha yang lain. Kebanyakan kita pasti seperti itu, tetapi beda dengan ibu ini dalam kesusahannya, dalam segala kekurangannya, dia masih bisa berbagi Bapak Ina. Dia masih melihat saudara tetanggani yang juga dalam kondisi kelaparan, bukan karena kelebihan yang ada padanya, bukan karena sesuatu yang luar biasa lebih di bagas separuh orang, di bagas diri ini. Tetapi dengan segala keterbatasan dan kekurangannya masih bere-bere, masih bisa memberi dan masih bisa menjadi saluran berkat bagi setiap orang, terutama tetangganya ayah air. Naimah Bapak Inang jadi dari hubungan ini bani pembacaan firman Tuhan bani panorama air sangat erat dan sangat dekat Bapak Inang. Secara ringkas pedoahan ini ahana terjadi tadi. Bani ambilanta bani panoramon. Hal ini juga terbelakangi pada saat itu, pada saat kisah 2 Korintus on dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat lalu di Korintus. Pada saat itu jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem sedang mengalami kesusahan berat. Mereka dalam kondisi tertindas, mereka dalam kondisi teraniaya. Jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem dalam kondisi dikejar-kejar, bahkan ada yang dibunuh. Mereka bersembunyi, mereka semuanya dievakuasi ke gua-gua, ke rumah masuki, ke hutan-hutan dikarenakan adanya oleh pengajaran-pengajaran pada saat itu akibat konsekuensi iman mereka kepada Tuhan. Sangat kesusahan sehingga pada saat itu kehidupan mereka serba kekurangan Bapak Ina. Mereka tidak bisa lagi mengembangkan pertanian mereka. Mereka tidak bisa lagi untuk bekerja.
tidak bisa lagi ke pasar untuk berdagang, sehingga sangat susah pada saat itu kehidupan orang Kristen na adong di Yerusalem. Sehingga apa? Adong ujur-ujur banyak pemimpin gereja pada saat itu untuk memberikan pelayanan, untuk memberikan bantuan, untuk memberikan donasi bagi jemaat adong di Yerusalem. Ketika itu ada beberapa jemaat yang besar yang pada saat itu berdiri, yaitu jemaat di Galatia, Filipi, Korintus, dan Nalegan, termasuk Korintus On. Dan juga pada saat itu ada jemaat kecil yang baru pertama sekali terbentuk. Dan kalau kita ketahui menurut Alkitab, jemaat itu adalah jemaat yang miskin. Anggo ijon yang kita ini bagi ayat 3 dalam kanai miskin tumang si dia ayat 2 AGP miskin tumang rumah miskin tumang aku dalam bahasa Indonesia ini on garis kemiskinan miskin tumang si dia miskin tumang tapi di bawah garis kemiskinan ini Bapak Ibu jemaat Makedonia namanya, mereka adalah jemaat yang sangat miskin. Tetapi apa? Kita lihat pada pembacaan firman Tuhan, bahkan jemaat yang pertama sekali melakukan memberikan donasi, memberikan bantuan, nama si bere-bere pada penerangan adalah jemaat Makedonia Hontene Bapak Ibu. Bukan jemaat dari Korintus, bukan Humbani Filipi, bukan Humbani Galatia yang kita ketahui, terutama jemaat Korintus. Dia adalah jemaat Nabayang. Mereka adalah kota yang dekat dengan pelabuhan. Pertanian mereka juga makmur. Orang-orang di sana kalau kita pada baca pada ayat yang ke-7 adalah orang-orang yang kaya. Mereka adalah orang-orang yang pintar. Mereka sangat hebat dalam penampilan. Mereka sangat hebat dalam bergereja. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Tetapi anggo kita bahasa seterusnya Korintus waluon bahkan dikatakan sudah setahun dimulai acara pengumpulan dana on, acara donasi on, jemaat Korintus belum sama sekali mengumpulkan, belum melaksanakan kolom naik pimpinan gereja pada saat itu. Kita tidak tahu apakah jemaatnya yang cuek, apakah panitianya yang tidak peduli, apakah mungkin PMJ-nya pada saat itu belum mendapatkan pemberitahuan resmi. Kita tidak tahu apa yang terjadi bagi jemaat di Korintus pada mana sehingga Rasul Paulus menuliskan surat ini Bapak Inan saudara yang mana maposo bagi jemaat Korintus agar melaksanakan pengumpulan dana, agar melaksanakan pelayanan khusus di bagas kolom bagi jemaah adop di Yerusalem dengan mengirimkan Titus sehingga mereka bisa melanjutkan pengumpulan dana dan donasi air tanah air. Dan Rasul Paulus di sini mengibaratkan dan mencontohkan jemaat Makedonia bukan karena untuk membanding-bandingkan tetapi Rasul Paulus bani orang lain lebih menekankan bagaimana sih mereka aja yang jemaat kecil serba kekurangan bisa melaksanakannya. Bahkan anggota bahasa pada ayat 124 ayat pengunis dia lebih dari yang diharapkan sumbang konsilia. Mereka boleh memberikan masih bere-bere lebih dari apa yang dipikirkan. Bahkan tenaga mereka juga siap untuk diberikan. Tidak seperti jemaat Nahi Korintus. On marikasan badi ambilanta badi panorong on Bapak Inang selain Omar nama poso. Jadi apa yang perlu ditekankan bagi mingguta bagi solari on. Poin ayat 7 menarik dibahas kita tadi Bapak Inang. Anami sangat tertarik tadi membahas poin ayat 7 on. Ketika sebuah gereja
dipenuhi oleh orang-orang yang serba berkecukupan, orang-orang yang mampu, orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa merambilan. Tetapi ketika semua itu hanya terjadi dalam proses lip service saja, hanya manis di bibir saja, seperti yang terjadi pada jemaat di Korintuson, itulah bukan hal yang dikehendaki Tuhan. Tetapi jemaat yang dikehendaki Tuhan melalui Rasul Paulus adalah jemaat yang benar-benar bertumbuh, Bapak Inang. Ketika kita semua yang ada di sini menerima berkat Tuhan, kita pintar, kita cerdas, kita mampu, kita mempunyai semua yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi diharapkan kita juga keluar dan berbuat itu, Bapak Inang. Berbuat kepada saudara-saudari kita, berbuat kepada sekitar kita, sehingga gereja kita menjadi saluran berkat Ibagas Parguluhani Uriata, Bapak Inang. Menjadi saluran berkat seperti cerita Bunda Teresa tadi. Dia di dalam kekurangannya, segala kekurangannya, di dalam keterbatasannya masih bisa memberi karena apa yang ada padanya. Tetapi karena ketulusan hatinya. Diharapkan Sawan Hanami kita Haganupan tidak hanya ngomong saja, tidak hanya pintar mengucapkan saja, mari keluar berat. Perhatikan sesama kita, perhatikan kiri kanan kita. Sebagai topik kita bani panamohon mangidani ibadah solong, pelayanan di dalam kasih. Pelayanan ini artinya bisa saja dalam hal luas, tetapi bani konteks on lebih diberatkan pada pelayanan, terutama dalam hal marsi bere-bere, Bapak Inang. Inilah konteks ambilan bani panorang on. Mari kita keluar, kita perhatikan sesama kita. Apakah ada pada saat ini mungkin semantai ibagas kaburitan, semantai ibagas kekurangan. Pernah saya tertarik dengan khotbah mantan Evolusi dari Pendeta Jaka Bani orang lain. Gereja yang benar, gereja yang sudah mapan adalah gereja yang sudah menyisihkan lebih besar untuk anggarannya pada pelayanan diakonia ketimbang pada kebutuhan gereja pada umumnya. Jadi koreksi kita, Bapak Inang, ketika kita melakukan sinode jemaat, ada enggak anggaran untuk diakonia boleh kita anggarkan dalam kehidupan gereja kita selama setahun? Coba kita ingat-ingat kembali. Ingat, gereja yang benar-benar bertumbuh, benar-benar yang benar katanya adalah gereja yang berdiakonia. Anggaran diakonia itu harus lebih besar daripada anggaran lainnya. Menurut Pandita Dan saya sangat setuju akan hal itu. Karena apa? Karena gereja ini kita adainya sebagai tugas panggilan gereja, salah satu diakonia ini sangat penting. Kita tidak hanya lip serving ibadah, datang pulang, tidak seperti itu. Dan bahkan ketika kita hanya datang ke gereja memberikan kolekte kita, memberikan bakal timur kita, habis itu kita pulang, kita tidak peduli. Tidak seperti yang diharapkan oleh Paulus dan oleh Tuhan pada diri kita di panorama Bapak Inang. Mari kita keluar. Ketika kita sudah bisa memberikan bakal timur, memberikan semua persembahan bulanan, memberikan tumpah oleh-oleh, memberikan sumbangan untuk pembelian tanah gereja, tetapi diminta kita juga ambil bagian di situ, ambil bagian dalam hal tenaga, Bapak Inang. Mari kita sama-sama ketika ada gotong royong, kita sama-sama membersihkan. Ketika ada acara untuk mari kita semua ikut sebagai peserta di situ. Kita keluar, tidak hanya datang dalam bentuk pasif, tetapi aktif. Ayo naniarak korbani dirita bani panoromon Bapak Inang. Sekali lagi kami membahas perihal marsi bere-bere ini. Dalam hal marsi bere-bere ada beberapa poin yang kami inginkan. Yang pertama, marsi bere-bere tidak melihat kondisi hidup. Ketika Nasiam Haganupan ingin marsi bere-bere,
masih bere-bere saja. Ketika ingin memberi, berikan saja, tidak peduli kondisi hidup kita seperti apa. Gajiku bulan ini saja tidak cukup. Tiba-tiba suamiku masuk rumah sakit. Ternyata orang tua kami sakit sehingga uang harus serahkan ke sana. Bapak kami dalam kondisi yang sulit dalam pekerjaannya. Dan banyak hal kondisi hidup pada saat itu. Tetapi di sini dinerangkan, ketika kita masih bere-bere, tidak melihat kondisi hidup. Ketika engkau ingin memberi, maka berikan saja. Jangan melihat kondisi hidup kita pada saat kondisi kejadian itu terjadi. Ingat, ini sangat penting. Bagaimana tadi cerita Bunda Teresa dan cerita jemaat Makedonia pada saat air. Yang kedua, memberi dengan tulus. Ingat ya, memberi dengan tulus. Ini sangat cocok dengan ayat 1 ayat 2 tadi mengenai jemaat Makedonia. Sedia memberi dengan tulus, malas tumang sedia memberi, bahkan tanpa diminta, tanpa diarahkan. Mereka yang mengajukan diri untuk membantu, menolong. Berikan dengan tulus. Ketika kita memberi dengan tulus, maka kita percaya apapun yang terjadi dengan apa yang kita berikan, kita tidak mengganjal dalam hati kita sendiri. Karena kita sudah tulus memberikan apa yang kita berikan, terutama kepada Tuhan. Napa tuluhun? Memberi dilandasi oleh karena kita terlebih dahulu menerima kembali naibata. Ayo kan? Kenapa kita bisa memberi? Intinya yang paling penting adalah karena kita sudah menerima dari Tuhan. Apa itu? Kedatangan Tuhan Yesus dan kematiannya dan kebangkitannya adalah pemberian yang luar biasa bagi naibata ibagas paruh ranta. Karena kita telah diselamatkan, Tuhan telah berbuat kebahagiaan, makanya kita patut untuk berbuat dan memberi dalam kehidupan kita. Napa opatkon? Memberi hanya kepada Allah. Ingat ya, memberi hanya kepada Allah. Ketika kita memberi, mari kita buat prinsip dalam hati kita bahwa memberi itu hanya kepada Allah. Ingat kita ayat ini. Jadi ketika kita sudah fokuskan bahwa memberi kepada Allah, apapun yang tadi terjadi pada uang ayat nomor 2 nukara dengan tulus, kita beranggapan bahwa itu sudah sampai kepada Allah. Atau puja boleh ayat, atau berikan tangan boleh, misalnya kondisi miring main, tapi kita berprinsip bahwa memberi hanya kepada Allah. Ketika kita sudah memberikan kepada Allah, pikiran kita bisa tenang, kita bisa ikhlas dari Bapak. Nah berikutnya, memberi bukan karena sisa-sisa, tetapi karena kita telah mempersiapkannya. Ingat tak? Jangan kita berikan sisa-sisa yang kita punya kepada Tuhan, tetapi yang utama lah yang kita berikan kepada Tuhan ini. Banyak orang saat ini ya sisa-sisa nih. Dopai itu belum berikan depan uang belanja, uang sisa nih ada 25.000. Ayo mati nih bagi kita galangan bagi Tuhan. Bapak boleh 1.000, 1.000, masa bulan. Jangan tadi Bapak Inang, jangan sisa-sisa. Terutama dalam konsep galangan memberi itu bukan sisa-sisa. Persiapkan dari rumah, tene. Ketika sekretaris menginfokan dalam tim kita bahwa galangan hari ini 4 kali. Aima pasti sekitar bani rumah tak. Kita siapkan 4 galangan, tidak lebih dan tidak kurang. Karena galangan ini adalah sesuatu yang sudah kita doakan untuk kita berikan kepada Tuhan. Ayo konsep ini, bukan sisa-sisa ya. Nah berikut nih, kita mampu memberi karena sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Ayo kan? Kita mampu memberi karena kita sudah menjadi orang yang bersyukur. Kuncinya adalah bersyukur. Ketika kita mampu bersyukur, maka kita bisa memberi Bapak Ibu. Walaupun kita dalam keadaan berlebih, berkekurangan pun, tetapi ketika kita sudah mampu bersyukur, maka kita mampu memberi. Karena apa?
Kita sudah sehat, kita bersyukur. Kita dapat gajian walaupun sedikit, kita bersyukur. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita bersyukur. Makanya kita mau memberi. Aido pasal namar si bere-bere Bapak Inang. Sonari ikai kon hanami matene bari karporjata nasion Johor kita bani berapa hari on aima pesta jubileum 120 tahun Injil isi Malungun Bapak Inang. Tinggal seminggu lagi kita akan melaksanakan pesta olok-olok jubileum 120 tahun Injil isi Malungun. Berdasarkan ambilan tabani patomon pasal nomor si bere-bere. Mari. Kebetulan sekali memang ambilan on agak-agak tepat. Mari. Hanami kita agak tempat Bapak Inang na adung ijon. Mari kita memberi. Memberi bukan hanya soal materi saja, tetapi juga memberi bisa berupa pikiran, tenaga. Kita semua yang ada di KPS Pangkal Kecilauan sebagai tuan rumah pesta olok-olok J120 tahun Injil das isi Malungun. Mari kita semua adung Bapak Inang ijon dan adung Ibu Ria tahun. Mari kita untuk sukseskan acara pesta olok-olok baik. Dengan apa? Kita hadir semuanya dalam acara ibadah tersebut. Dengan apa? Mari kita membayar ondolan supakta nah 150.000 rupiah per kakak. Dengan apa? Mari kita aktif turut serta dalam lelang. Dengan apa? Nanti dalam acara kita juga ikut semua membantu sesi konsumsi, membantu sesi sekolah minggu. Dengan apa? Ikut kita menonton, merayakan situasi yang luar biasa. Umur kita sudah 120 tahun ibagas iman jadi Bapak Inang. Sudah sangat tua. Kalau bahkan kita lihat di Facebook Nabodari ini luar biasa di Hanami, di Pematang Raya. Bagaimana mereka dengan sukacita di jalan mengadakan karnaval, mengadakan sukacita J120 manor tersedia mandira sedia di dalanai. Sonai homai sedang tulis di Hanami di lapangan besar. Membaik event tersedia bahkan di tempat-tempat lain. Mereka bersukacita dengan kedatangan momen 120 tahun on Injil das isi Malungun. Sonai tak Bapak Inang. Kita tidak boleh ketinggalan loh. Dan kita dipercayakan sebagai tuan rumah Bani Manor. Mari ujung-ujung kami tadi Inang, Bapak Inang. Sonai homa na turut ambil bagian dalam perlombaan oleh Bapak Inang. Na vokal grup Bapak Tari kreasi ini. Arapun Nabi, mari kita sama-sama saling mendukung. Anggo adum na mengarahkan ketua seksi wanita, mari kita ikut. Luar biasa ambilata Bani Manor. Nah terakhir Bapak Inang, Hanami juga membaca doa yang unik dari Bunda Teresa perihal ambilata Bani Manor. Sonon ini bari doai Tuhan Yesus Kristus. Saat rasa lapar datang menghimpitku dan menderaku, datangkanlah kepadaku orang yang kelaparan agar aku bisa menolongnya. Bahkan katanya, saat rasa lapar mendera menghimpitku, datangkanlah padaku orang yang kelaparan. Yang kedua, saat aku bersedih, datangkanlah kepadaku orang yang perlu untuk dihibur. Sangat kontradiksi dari Bapak Inang. Ketika kita lapar dalam kesusahan, seorang Bunda Teresa datangkanlah orang yang kelaparan supaya aku bisa menolongnya. Demikian juga ketika aku bersedih, datangkanlah orang yang perlu dihibur. Artinya apa? Tuhan inginkan kita menjadi seorang pelayan yang bisa melayani ibadah solong soman topik mingguan tabani panorama dalam kondisi apapun, tidak hanya dalam keadaan suka, karena ketika
memberi dalam kondisi suka, dalam kondisi berlebih, itu hal yang biasa. Tetapi ketika bisa memberi dalam kekurangan dan keterbatasan, itu adalah istimewa menurut Bunda Teresa. Demikian juga teladan seorang Paulus yang pada saat itu dalam kondisi kesusahan, di penjara, dalam kondisi kesakitan, tidak memiliki apa-apa, tetapi memberikan dirinya untuk menghibur orang, untuk menolong orang, memberitakan firman Tuhan ibadah perpuluhan ini. Kita jadikan mereka sebagai teladan hidup kita. Memberi bukan hanya materi, memberi itu juga bisa untuk pikiran dan juga tenaga. Dan kalau bisa, semuanya boleh kita serahkan kepada Tuhan ibadah perpuluhan. Selamat menyambut olok-olok mahubata hagarupan puriana hinolong Tuhan. Jana terpuji ma Tuhan ibadah perpuluhan. Amin. Martonggo mangitan. Terima kasih ma Tuhan. Alin kolom Bapa, rumah anak Tuhan, sisir manangan kata Tuhan. Mengarah penangan Tuhan masih boy masih beri-beri kita kas perpuluhan Tuhan Yesus nakot kolom. Bas Tuhan kami Tuhan. Kau paham perpuluhan kami, kau paham mindset kami Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan seperti yang kau harap beribadah perpuluhan kami. Boy kami Tuhan masih beri-beri dengan kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, suka dan duka. Kami percaya kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Siapa bagal pun karena jauhmu idunya Tuhan. Berkat agar upat puriam puna aduk hijau Tuhan. Kasih boy hanami Tuhan. Jadi berkat dan saluran berkat dalam kehidupan kami. Semana boy pada sama kita ambil lagi. Terpuji termulia magoranmu Tuhan. Kita kasih perpuluhan kami. Sekoran anak Yesus Kristus. Martonggo hanami Tuhan. Amin.